Menara Cukong ke-12. Edisi 91 hingga 100. Novel fiksi bela diri berlanjut. Setelah memasuki rumah, Cukong pertama-tama melenyapkan formasi jiwa angin dan meletakkan pelat formasi ke dalam liontin giok penyimpanan. Kemudian dia mengeluarkan cakram susunan Tian Feng Xuanhun dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Bendera-bendera kecil pada pelat susunan itu langsung melesat ke 4 sudut rumah, mengembun menjadi penghalang tak terlihat. Sebagai formasi tingkat 5, formasi Tian Feng Xuanhun memiliki jangkauan formasi yang jauh lebih besar daripada formasi Feng Hun, dan dapat menutupi seluruh rumah besar. Setelah merasakan kekuatan formasi, Cukong mengangguk puas. Dengan adanya formasi Tian Feng Xuanhun, bahkan kepala istana dengan basis kultivasi setinggi Kaisar Roh tingkat kedua tidak akan mampu memata-matainya. Cukong melangkah ke dalam rumah utama, lalu dengan pikirannya, dia memasuki lantai pertama pagoda. Dia pertama-tama menanam semua benih obat yang dibelinya dari paviliun harta karun di ladang. Lalu duduklah bersila di atas bantal dan mulailah menyesuaikan kondisi Anda. Setelah beberapa saat, Cukong menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Dia melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan pil roh darah dari antara banyak harta, lalu memiringkan lehernya ke belakang dan menelannya dalam satu tegukan. Pil roh darah meleleh di mulut, berubah menjadi energi kuat yang mengalir di sepanjang meridian dan masuk ke anggota badan dan tulang. Cukong jelas merasakan bahwa di bawah pengaruh pil roh darah, kekuatan darah yang telah lama tertidur di dalam badannya mulai gelisah, dengan kecenderungan untuk membangkitkan darah lagi. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. 1 batang dupa. Dalam sekejap mata, 1/4 jam telah berlalu, dan tepat ketika dia penuh dengan antisipasi, efek pil roh darah mulai melemah, dan kekuatan darah yang gelisah pun menjadi tenang kembali. Apa yang terjadi? Pil roh darah tidak dapat membantuku membangkitkan garis keturunanku lagi. Cukong membuka matanya dan mengerutkan kening, membentuk-bentuk cuan. Pil roh darah adalah ramuan tingkat tinggi kelas 5 yang berharga. Jika seorang kultivator yang telah membangkitkan darah kelas 1 atau kelas 2 meminumnya, garis keturunannya dapat langsung ditingkatkan ke kelas yang lebih tinggi. Jika seorang kultivator yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat ketiga atau keempat mengambilnya, ada peluang sebesar 30% untuk meningkatkan garis keturunannya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah Cukong meminumnya, itu hanya membuat kekuatan darah yang tertidur bergejolak sebentar, lalu kehilangan efeknya. Mungkinkah karena garis keturunan yang aku bangkitkan pertama kali adalah garis keturunan Lingyan tingkat 5, jadi khasiat pil roh darah tidak cukup untuk membuatku membangkitkan garis keturunanku untuk kedua kalinya? Tebak Cukong. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kembali kondisinya. Kemudian dia mengeluarkan pil roh darah kedua dan menelannya dalam satu tegukan. Karena efek dari satu pil roh darah tidak cukup untuk membangkitkan garis keturunannya lagi, dia akan meminum 2. Jika 2 pil tidak cukup, minumlah 3. Saat efek pil roh darah mulai bekerja, Cukong sekali lagi merasakan kegelisahan kekuatan garis keturunannya. Bahkan kali ini gejolaknya lebih hebat dari yang pertama kali. Namun setelah 1/4 jam, khasiat pil roh darah melemah, dan kekuatan darah yang gelisah kembali diam lagi. Cukong masih gagal membangunkan garis keturunannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia memiringkan lehernya ke belakang dan menelan pil roh darah ketiga. Setelah menelan 3 pil roh darah berturut-turut, Cukong merasa meridiannya akan meledak. Ia segera melatih keterampilannya untuk menyerap efek obat tersebut. Sebagai ramuan tingkat tinggi kelas 5, pil roh darah memiliki khasiat obat yang sangat kuat. Untungnya, Cukong telah menguasai jilid pertama, seni api naga, dan telah mengolahnya hingga tingkat tertinggi. Badannya kuat dan meridiannya sangat tangguh. Kalau saja guru spiritual agung lainnya berada di akhir tingkat keempat, dia pasti sudah diledakkan oleh kekuatan obat yang dahsyat sejak lama. Saat efek dari pil roh darah ketiga mulai berlaku, kekuatan darah di badan Cukong bergejolak lagi, lebih hebat dari 2 kali sebelumnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, seutas kekuatan darah biru keluar dari badan Cukong. Akhirnya aku punya darah lagi. Cukong tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya dengan penuh semangat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan api biru kecil langsung muncul di telapak tangannya. Ini adalah garis keturunan yang dibangkitkan Cukong untuk kedua kalinya.
Apakah ini garis darah api biru? Raut wajah Cukong berubah saat dia melihat api biru kecil di telapak tangannya. Alasan mengapa ekspresinya berubah adalah karena tingkat garis keturunan yang terbangun untuk kedua kalinya jauh melampaui harapannya. Tapi bukan karena tingkat garis keturunannya terlalu tinggi sehingga dia mengubah ekspresinya karena terkejut. Itu karena kualitas garis keturunannya terlalu rendah. Garis keturunan api biru adalah garis keturunan tingkat pertama, dan juga merupakan garis keturunan yang paling umum di antara garis keturunan tingkat pertama. Di antara para kultivator yang telah membangkitkan garis keturunan atribut api tingkat 1, lebih dari 70% dari mereka telah membangkitkan garis keturunan api biru. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam, dan emosinya berangsur-angsur stabil. Meskipun tingkat garis keturunan api biru sangat rendah, jika seorang kultivator biasa membangkitkan garis keturunan ini, ia bahkan mungkin tidak akan mampu mencapai tingkat seorang guru spiritual agung dalam kehidupan ini. Namun bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, hal ini bukanlah suatu masalah. Selama dia memiliki garis keturunan, dia dapat menerobos ke alam Raja Roh dan di atasnya. Selain itu, di samping pil roh darah, masih ada banyak lagi harta karun alam di dunia, bahkan ada pil tingkat tinggi, yakni tingkat 6 atau lebih, yang mampu meningkatkan kualitas darah. Setelah dia menjadi pria yang kuat, dia dapat perlahan-lahan meningkatkan garis keturunannya. Memikirkan hal ini, suasana hati Cukong menjadi tenang sepenuhnya. Dia menutup matanya, membentuk segel tangan kultivasi dengan tangannya, berlatih volume pertama, seni api naga, dan mulai berlatih. Setelah memperoleh garis keturunan api biru, kecepatan kultivasi Cukong meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Meski masih sangat lambat, ini merupakan kemajuan besar baginya. Yang tidak diketahui Cukong adalah ketika dia membangkitkan garis keturunan api birunya, permaisuri kekacauan yang tengah menyendiri di lantai 8 pagoda kekacauan, tiba-tiba membuka matanya. Apakah ini ilusiku? Mengapa aku merasa ada sedikit perubahan di pagoda kekacauan? Tampaknya ini terkait dengan Cukong. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 bulan telah berlalu. Meskipun kultivasi Cukong belum mengalami terobosan, dia telah mencapai puncak tahap akhir keempat dari guru spiritual agung, dan hanya setengah langkah lagi dari tahap kelima dari guru spiritual agung. Kalau diberi waktu 3 bulan lagi, dia pasti bisa menerobos. Tepat ketika Cukong sedang berlatih, dia tiba-tiba membuka matanya dan merasakan gerakan aneh dari formasi jiwa mendalam Tianfeng. Seseorang telah memasuki rumahnya. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai pertama pagoda dan kembali ke rumah utama. Sesaat kemudian, terdengar suara seperti lonceng perak dari halaman. Kong, orang yang datang adalah Sangguan Yanran. Saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar, dan Sangguan Yanran datang ke rumah Cukong untuk mengantarkan uang guna membeli pil kaisar patah atas nama pamannya, Raja Ning. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan memasuki halaman. Sangguan Yanran mengeluarkan setumpuk uang kertas emas dan menyerahkannya kepada Cukong. Totalnya ada 1 juta tael uang kertas emas. Uang kertas perak dapat ditukar dengan perak, dan uang kertas emas dapat ditukar dengan emas. Nilai tukar emas dan perak di Kekaisaran Qian adalah 100 berbanding 100. Itu artinya, 1 juta tael uang emas sama dengan 100 juta tael uang perak. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa uang kertas emas 1 juta tael ini saja sudah cukup untuk menjadikan Cukong sebagai taipan papan atas di Kekaisaran Qian. Jumlah uang ini cukup baginya untuk mencapai Raja Roh tingkat kelima. Setelah menyerahkan uang emas itu kepada Cukong, Sangguan Yanran juga memberitahu Cukong sebuah berita. Kompetisi akademi dijadwalkan 2 bulan kemudian. Pada saat itu, para murid sejati dari 3 akademi utama akan pergi ke istana dan berkompetisi di bawah kesaksian Kaisar. Kong, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu dalam 2 bulan ke depan, dan berusaha untuk menjadi salah satu dari 3 teratas dalam kompetisi akademi. Sangguan Yanran memberi instruksi. Ketika Cukong mendengar ini, ekspresi keraguan muncul di matanya. Sangguan Yanran menjelaskan, kompetisi akademi merupakan kompetisi penting yang didukung oleh keluarga kerajaan, dengan tujuan untuk mengembangkan bakat bagi kekaisaran. 8 peserta teratas dalam kompetisi ini tidak hanya akan menerima hadiah besar dari akademi masing-masing, tetapi juga dari keluarga kerajaan. Di antara mereka, 3 peserta teratas akan berkesempatan untuk berlatih di kolam api merah.
Mata Cukong berbinar, apakah itu kolam api merah yang dikenal sebagai salah satu dari 3 peluang besar di Kekaisaran? Konon, kolam api merah merupakan tempat suci yang diciptakan secara alami untuk berkultivasi. Kolam ini mengandung energi yang sangat kuat, yang tidak hanya memungkinkan para kultivator untuk menembus level kultivasi mereka, tetapi juga membersihkan tulang dan sumsum tulang mereka serta meningkatkan alam fisik mereka. Sangguan Yanran mengangguk dan berkata, "Benar sekali." Cukong mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, aku pasti akan masuk dalam 3 besar kompetisi akademi. 2 bulan di dunia luar lebih dari 16 tahun di tingkat pertama pagoda. Jangka waktu yang begitu lama sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan." Setelah Sangguan Yanran pergi, Cukong meninggalkan rumah besar itu dan pergi ke pavilion misi untuk menerima 2 misi sekte dalam secara acak. Kemudian butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan target tugas bulan ini. Setelah menyelesaikan tugasnya, Cukong kembali ke rumah besar dan mendapati seorang pemuda berpakaian brokat dan memiliki temperamen luar biasa berdiri di gerbang. Pemuda itu tampaknya sedang menunggunya. Ketika melihatnya, ia melangkah maju dan memperkenalkan dirinya, "Nama saya Liu Zifeng. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Liu, salah satu dari 3 keluarga besar di Kabupaten Liuyun, dan juga murid sejati akademi. Saya datang untuk menemui Guru Chu atas nama seseorang." Liu Zifeng cukup kuat, dengan tingkat kultivasi tingkat ke-7 menengah dari guru spiritual agung, dan berada di peringkat tengah di antara para murid sejati. Cukong mengangguk, membuka pintu gerbang, lalu mengajak Liu Zifeng duduk di halaman. Cukong berkata dengan tenang, "Silakan." Sikap dingin Cukong membuat Liu Zifeng mengerutkan kening. Sebagai murid sejati Akademi Bintang dan keturunan langsung keluarga Liu, dia dihormati kemanapun dia pergi. Namun sikap Cukong membuatnya sangat tidak senang. Liu Zifeng menahan rasa tidak puasnya, senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Selamat, Tuan Chu, Anda telah dipromosikan menjadi keturunan langsung keluarga Chu. Anda akan dilatih sepenuhnya oleh keluarga Chu di masa depan, dan masa depan Anda cerah." Keturunan langsung dari keluarga Chu. Cukong mengangkat alisnya sedikit, "Kenapa aku tidak tahu kalau aku punya identitas seperti itu? Karena ini adalah apa yang baru saja diumumkan oleh kepala keluarga Chu." Liu Zifeng berkata sambil tersenyum, "Tetua Agung keluarga Chu, Chu Hongfei, memintaku untuk memberitahu Tuan Chu bahwa kepala keluarga Chu tidak akan menuntut apapun yang telah kau lakukan di cabang kota Fengyun dari keluarga Chu, dan mereka juga menghukum Chu San dengan keras untukmu dengan mematahkan kakinya. Pengaruh keluarga Chu saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun keluarga Liu merupakan satu dari 3 keluarga besar di Kabupaten Liuyun, keluarga ini telah lama tunduk kepada keluarga Chu. Oleh karena itu, Chu Hongfei meminta Liu Zifeng untuk menyampaikan pesan dan merekrut Cukong untuk keluarga Chu." Liu Zifeng melanjutkan, "Selain itu, keluarga Master akan membuat pengecualian dan mengangkatmu menjadi keturunan langsung dari keluarga Master, dan statusmu akan menjadi yang kedua setelah Tuan Muda Chu Yun Xiao. Keluarga Chu akan berusaha sebaik mungkin untuk melatihmu, dan menggunakan kekuatan keluarga untuk menemukan cara membangkitkan garis keturunanmu lagi, untuk membantumu menembus alam Raja Roh." Menurut Liu Zifeng, Cukong pasti tergoda dengan tawaran-tawaran murah hati seperti itu. Lagi pula, keluarga Chu sekarang sedang dalam masa kejayaannya dan pengaruhnya lebih besar daripada keluarga-keluarga kaya biasa di ibu kota Kekaisaran. Cukong telah menjadikan Zhou Hong sebagai gurunya. Jika dia dapat menerima pelatihan penuh dari keluarga Chu, dia pasti akan dapat menguasai Kekaisaran Qian di masa depan. Namun, yang tidak diduga Liu Zifeng adalah setelah Cukong mendengar syarat yang dia sebutkan, alih-alih menunjukkan kegembiraan, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ini karena Cukong sudah menebak tujuan tindakan keluarga Chu. Pastilah setelah Chu Hongfei kembali ke rumah utama keluarga Chu, dia melaporkan ke rumah utama bahwa Sangguan Yanran membawa Pangeran Ning untuk menyelamatkannya. Sang guru merasa bahwa dirinya memiliki potensi untuk menjadi seorang permaisuri kerajaan, maka ia memberikan syarat-syarat yang sangat menggiurkan untuk merekrutnya. Akan tetapi, sang guru pulalah yang mengambil garis keturunan api spiritual dalam badannya dan mengubahnya menjadi seorang cacat. Chu San hanyalah seorang eksekutor. Pembunuh dan penerima manfaat sebenarnya di balik layar adalah Chu Xiaoying dan putranya Chu Yun Xiao.
Kalau saja dia tidak diakui sebagai guru oleh Pagoda Kekacauan, kalau saja dia tidak bergabung dengan Akademi Bintang, kalau saja dia tidak menjadi murid Zhou Hong, kalau saja dia tidak disukai oleh Sang Guan Yanran, bagaimana mungkin kepala keluarga Chu bisa memberikan syarat seperti itu? Chu Kong menatap Liu Zifeng dan berkata dengan tenang, syarat-syarat ini tidak menarik bagiku. Selama keluarga Chu dapat menyetujui salah satu syaratku, aku akan segera kembali ke keluarga. Apa saja syaratnya? Tanya Liu Zifeng. Bunuh penjahat yang menguras darahku. Kata Chu Kong kata demi kata, suaranya menusuk tulang. Liu Zifeng mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit malu, bagaimanapun, Chu San adalah kepala keluarga cabang Chu di kota Fengyun. Putra tertuanya adalah murid inti Akademi Mingyue. Di masa depan, dia memiliki harapan tertentu untuk menembus alam Raja Roh dan menjadi tulang punggung keluarga Chu. Jika kita hanya ingin melumpuhkannya, itu mungkin saja, tetapi sulit untuk membunuhnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Chu Kong menyela, yang kumaksud bukan hanya Chu San, tapi juga Chu Xiaoying dan Chu Yun Xiao. Ketika Liu Zifeng mendengar ini, raut wajahnya langsung berubah dan dia berkata dengan dingin, kamu bercanda. Bagaimana bisa keluarga Chu membunuh kepala mereka sendiri dan kepala muda demi Chu Kong? Jadi, Chu Kong tidak pernah ingin kembali ke keluarga Chu sejak awal. Aku tidak bercanda. Selama keluarga Chu membunuh Chu San, Chu Xiaoying, dan Chu Yun Xiao, aku akan segera kembali ke keluarga. Kata Chu Kong ringan. Liu Zifeng mendengus dingin, kupikir kau orang yang pintar, tapi aku tidak menyangka kau ternyata orang bodoh. Apa kau pikir kau bisa tenang dengan keluarga Zhou yang melindungimu? Konyol. Keluarga Chu bisa dengan mudah membunuhmu. Chu Kong tersenyum menghine, kalau begitu mari kita lihat, apakah keluarga Chu yang membunuhku, atau aku yang membunuh keluarga Chu. Liu Zifeng melirik Chu Kong dengan nada mengejek, lalu berbalik dan pergi. Karena Chu Kong tidak mau kembali ke keluarga Chu, maka dia hanya bisa menunggu balas dendam keluarga Chu. Melihat kepergian Liu Zifeng, sorot mata Chu Kong penuh dengan penghinaan. Melihat seluruh Akademi Bintang, saat ini hanya beberapa murid sejati teratas yang dapat menimbulkan ancaman tertentu padanya, dan murid lainnya bukanlah tandingannya. Adapun beberapa murid sejati teratas, tidak akan lama sebelum dia melampaui mereka dan menjadi murid utama Akademi Bintang. Chu Kong berbalik dan kembali ke rumah utama, lalu dengan pikirannya, dia memasuki lantai pertama pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, lebih dari 8 tahun telah berlalu. Tingkat kultivasi Chu Kong telah meningkat dari akhir tingkat ke-4 guru spiritual agung ke tingkat ke-7 guru spiritual agung. Telah terjadi peningkatan pada volume pertama, seni api naga, dan alam badan fisik. Menurut perkiraan Chu Kong, paling lama dalam 5 tahun, dia akan mampu menguasai jilid pertama, seni api naga, dengan sempurna. Saat itu, alam fisiknya akan mencapai puncak tahap akhir dari alam tempering badan. Dengan kekuatan badan fisiknya saja, ia akan mampu menghancurkan para guru spiritual agung biasa dari surga ke-9. Sebulan telah berlalu di dunia luar. Sudah waktunya untuk menyelesaikan target tugas bulan ini, kata Chu Kong dalam hati. Dengan pikirannya, dia meninggalkan tingkat pertama pagoda dan kembali ke dunia luar. Setelah berjalan keluar rumah, Chu Kong langsung menuju pavilion misi, secara acak menerima 2 misi pintu dalam, dan kemudian menghabiskan waktu 1,5 jam untuk menyelesaikannya. Chu Kong kembali ke akademi. Ketika dia melewati kaki gunung, dia melihat beberapa murid luar dengan wajah dan hidung memar di kejauhan, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Orang-orang ini semuanya adalah anggota pavilion Kong. Meskipun Chu Kong tidak tahu nama-nama mereka, dia memiliki kesan tentang mereka. Dia melintas di depan mereka dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kalian mendapatkan luka-luka itu? Apakah ada kekuatan lain yang mengincar pavilion Kong? Tuan Pavilion. Salah satu dari mereka mengenali Chu Kong dan segera memberi hormat. Yang lainnya segera mengikutinya. Chu Kong melambaikan kekuatan spiritualnya yang lembut, membantu beberapa orang berdiri, dan bertanya, apa yang terjadi? Anggota terkemuka pavilion Kong melaporkan, Tuan Pavilion, Geng Tianxiong lah yang melakukannya. Chu Kong sedikit mengernyit, Geng Tianxiong, yang dikenal sebagai kekuatan kecil pertama di akademi. Geng Tianxiong dikenal sebagai kekuatan kecil terbesar di Akademi Xing Sen dan didirikan oleh Zhang Jintao, murid utama Akademi Xing Sen saat ini.
Selain Zhang Jintao, geng Tianxiong memiliki dua wakil ketua geng, yang keduanya merupakan murid sejati. Salah satunya adalah Liu Zifeng. Dalam sebulan terakhir, orang-orang dari geng Tianxiong telah mencari masalah di mana-mana. Meskipun tetua Lian He dan tetua Sun telah membela mereka berkali-kali, geng Tianxiong hanya sedikit menahan diri. Anggota Paviliun Kong berkata tanpa daya. Meskipun Paviliun Kong berkembang pesat, tetapi jika dibandingkan dengan geng Tianxiong, masih terdapat kesenjangan tertentu. Saya mengerti. Saya akan menangani masalah ini, kata Chu Kong. Dia sudah menduga bahwa dalang di balik insiden ini adalah Liu Zifeng, yang ingin menekan dan membalas dendam padanya. Saya hanya tidak tahu apakah murid utama Zhang Jintao terlibat selain Liu Zifeng. Chu Kong kembali ke daerah lereng gunung, pergi ke paviliun misi untuk menyerahkan tugas, lalu menemui Zhou Chuan dan memberitahu Zhou Chuan tentang masalah ini. Saya sudah tahu tentang ini, tetapi saya tidak ingin memengaruhi kultivasi Anda, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Zhou Chuan berkata, saya mencari Zhang Jintao, berharap dia akan menahan geng Tianxiong dan berhenti membuat masalah bagi Paviliun Kong, tetapi Zhang Jintao tidak setuju, mengatakan bahwa jika Anda mengambil uang dan membantu orang lain menghilangkan bencana, Anda harus jujur dalam melakukan sesuatu. Dia juga mengatakan bahwa sebagai orang yang disukai oleh surga, kecepatan kultivasi Anda luar biasa, dan sudah ada pertempuran di antara kalian berdua. Chu Kong mengangguk setelah mendengar ini. Perkataan Zhang Jintao memberi Chu Kong kesan pertama yang baik tentangnya. Zhang Jintao adalah murid utama Akademi Bintang saat ini. Jika dia ingin menjadi murid utama yang baru, dia harus mengalahkan Zhang Jintao. Oleh karena itu, pertarungan antara keduanya tidak dapat dihindari. Zhou Chuan melanjutkan, meskipun Zhang Jintao sombong, dia memiliki karakter yang sangat lugas dan perilaku yang baik. Selain menjadi murid utama, dia juga murid tingkat pemula dari tetua ketiga. Dia sangat berbakat dan telah mencapai tingkat ke-9 dari guru spiritual agung. Jika kamu tidak ingin melawannya, tolak saja secara langsung. Chu Kong menggelengkan kepalanya, seperti yang dia katakan, pasti ada pertarungan antara dia dan aku. Mari kita tentukan waktunya sehari sebelum kompetisi akademi. Zhou Chuan mengangguk dan berkata, oke. Meskipun masih ada kesenjangan tertentu antara kultivasi Chu Kong dan Zhang Jintao. Tetapi karena dia yakin dapat mengalahkan Zhang Jintao, Zhou Chuan sepenuhnya percaya padanya. Setelah meninggalkan kediaman Zhou Chuan, Chu Kong kembali ke rumahnya sendiri. Dengan sebuah pikiran, ia memasuki lantai pertama pagoda dan mulai berlatih. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Hancurkan untukku. Chu Kong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Kekuatan spiritual di dantiannya berkumpul menjadi sungai kekuatan spiritual yang mengalir deras, yang menghantam dengan keras ke penghalang alam. Retakan. Terdengar suara sedikit pecah. Penghalang alam telah hancur, dan aura Chu Kong tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa. Kultivasinya berhasil menembus ke tingkat ke-9 awal dari guru spiritual agung. Selama 8 tahun ini, tanaman obat yang ditanam di ladang berangsur-angsur matang. Keterampilan alkimia Chu Kong meningkat pesat, dan ia berhasil naik level dari alkemis tingkat rendah tingkat 3 menjadi alkemis tingkat tinggi tingkat 3. Sekarang dia sudah bisa memurnikan pil Yuyuan tingkat menengah. Berdasarkan kecepatan latihannya sebelumnya, dalam 8 tahun, tingkat alkimia miliknya paling tinggi akan mencapai puncak alkemis menengah tingkat 3. Namun kini, dia tidak hanya mencapai tingkat alkemis tingkat tinggi tingkat 3, tetapi juga telah menempuh perjalanan panjang di antara para alkemis tingkat tinggi tingkat 3. Hal ini sepenuhnya dikarenakan catatan pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan, begitu juga dengan metode pengendalian api Changlong. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi kelas 5, catatan pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh Changyan Yao Huang sangat berharga, yang membantu Chu Kong menghindari banyak jalan memutar. Metode pengendalian api Changlong, sangat meningkatkan tingkat keberhasilan Chu Kong dalam alkimia. Dengan bantuan keduanya, keterampilan alkimia Chu Kong telah meningkat pesat. Dengan bantuan pil pemurnian badan berapi dan pil Yuan Kekaisaran, kecepatan kultivasi Chu Kong meningkat pesat. Tidak hanya kultivasinya meningkat ke tingkat ke-9 awal dari guru spiritual agung, volume pertama, seni api naga, akhirnya mencapai kesempurnaan, dan alam fisiknya meningkat ke puncak alam pemurnian badan akhir.
Sekarang, dia dapat menghancurkan para guru spiritual agung biasa dan kultivator tingkat 9 hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Jika Ki dan Badan bersatu, bahkan seorang guru spiritual agung di akhir tingkat ke-9 tidak akan menjadi tandingannya. Selain meningkatkan kultivasi dan ranah fisiknya, Cukong juga berlatih seni pedang api darah dan langkah api bintang dengan sempurna. Dia juga mengolah teknik rahasia, teknik membakar darah api biru, hingga tingkat keberhasilan kecil. Setelah itu terlaksana, level kultivasi akan dinaikkan secara paksa ke alam yang lebih tinggi, menerobos penghalang alam dan mencapai tahap awal level pertama Raja Roh. Tentu saja, hal ini memerlukan biaya besar. Sebaiknya tidak digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Aku sudah melakukan semua persiapan. Tempat pertama dalam kompetisi akademi ini pasti milikku. Cukong mengepalkan tangannya, penuh percaya diri. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi akademi, saya perlu memecahkan masalah kecil terlebih dahulu. Cukong menggerakkan pikirannya dan meninggalkan tingkat pertama pagoda dan kembali ke dunia luar. Dia meninggalkan rumah dan pergi ke aula seni bela diri. Hari ini adalah hari sebelum kompetisi akademi, dan juga hari ketika Cukong dan murid utama Zhang Jintao akan bertanding. Pada saat ini, aula seni bela diri penuh dengan orang, yang semuanya datang untuk menonton pertarungan. Di antara kerumunan itu tidak hanya terdapat murid-murid sekte dalam dan sesepuh sekte dalam, tetapi juga sejumlah murid sejati, dan bahkan beberapa dari 10 sesepuh agung. Di atas panggung pencaksilat, berdiri seorang laki-laki yang tingginya 2 meter, berbadan kekar seperti menara besi. Orang ini adalah Zhang Jintao. Dia berdiri dengan tenang di atas panggung seni bela diri dengan kedua tangan terlipat. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari seluruh badannya. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 awal dari guru spiritual agung, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9 tengah dari guru spiritual agung. Pemimpin geng sudah menunggu selama setengah jam, tetapi Cukong belum muncul. Menurutku, dia pasti takut dan tidak berani melawan, kata Liu Zifeng dengan nada sinis. Perkataannya segera membangkitkan perbincangan di antara para murid batiniah. Kakak senior Liu benar. Kakak senior adalah murid utama Akademi Xingchen kita. Cukong hanyalah murid inti. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi kakak senior Zhang? Cukong pasti tidak akan muncul hari ini. Seseorang yang tidak mendapat restu surga dari garis keturunan, tidak akan pernah bisa menyamai kakak tertua, sekalipun ia mendapat restu surga. Zhou Chuan mengerutkan kening, dan tepat saat dia hendak memarahi Liu Zifeng, suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Cukong menginjak spark step dan langsung muncul di hadapan Liu Zifeng seperti hantu. Ledakan. Sebuah tamparan keras terdengar. Liu Zifeng menjerit dan terjatuh ke tanah. Jika diperhatikan lebih teliti, bekas 5 jari yang berdarah muncul pada pipi kirinya. Tamparan ini untuk memberimu pelajaran. Jika kau berani bergosip lagi, itu tidak akan semudah menamparkan wajahmu. Cukong menatap Liu Zifeng dan berkata dengan dingin. Anda. Liu Zifeng sangat marah dan ingin melawan, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia merasakan aura kuat yang terpancar dari Cukong. Dia segera membuat penilaian dalam benaknya bahwa kekuatan Cukong jauh di atasnya. Jika dia mengambil tindakan, akhir hidupnya akan menyedihkan. Liu Zifeng menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya, menutupi wajahnya, berdiri dan menjauh dari Cukong. Para murid dalam yang menonton dari semua sisi membelalakkan mata mereka saat melihat ini. Liu Zifeng adalah murid sejati, dan telah mencapai tingkat ke-7 tengah dari guru spiritual agung. Namun dia ditampar di depan umum oleh Cukong, tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang kasar. Ini cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Mereka yang sebelumnya mengira bahwa Cukong pasti akan kalah, kini telah mengubah sikapnya dan merasa bahwa Cukong mungkin dapat bertarung dengan Zhang Jintao. Tentu saja, mereka hanya berpikir bahwa Cukong dapat bertahan beberapa ronde melawan Zhang Jintao, dan pemenang akhirnya pastilah Zhang Jintao. Cukong melirik Liu Zifeng dengan nada mengejek, lalu melompat ke atas panggung bela diri dan berdiri di hadapan Zhang Jintao. Zhang Jintao berkata, perlu kujelaskan satu hal terlebih dahulu. Tidak ada kebencian antara kau dan aku. Alasan mengapa aku meminta geng Tianxiong untuk menargetkan Pavilion Kong dan memaksamu untuk bertarung denganku adalah karena seseorang menawariku syarat yang tidak dapat kutolak.
Cukong mengangguk. Jelaslah bahwa orang yang menawar harga tinggi itu adalah keluarga Chu. Sebelum pertarungan dimulai, sesuai permintaan majikan, kau dan aku harus bertaruh. Zhang Jin berkata, jika aku memenangkan pertarungan ini, kau harus kembali ke keluarga Chu. Cukong mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada main-main, bagaimana jika kamu kalah? Zhang Jintao berkata dengan suara yang dalam, jika aku kalah, aku akan keluar dari geng Tianxiong dan bergabung dengan Pavilion Kong yang kau dirikan. Itu akan dianggap sebagai permintaan maafku kepadamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Jintao, kesan Cukong terhadapnya semakin membaik. Seperti yang dikatakan Zhou Chuan, meskipun Zhang Jintao sombong, dia memiliki temperamen yang sangat lugas dan karakter yang baik. Setuju. Cukong setuju. Melihat keduanya telah bertaruh, Zhou Hong mengumumkan dengan lantang, duel resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Jintao menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan menyerbu ke arah Cukong seperti seekor harimau yang turun gunung. Tangannya tertekuk membentuk cakar, dengan cahaya dingin bersinar dari ujung jarinya, memancarkan aura yang ganas. Cukong mendengus dingin, tanpa menggunakan seni bela diri apapun, dia bergegas maju dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Zhang Jintao. Dor, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Kedua pria itu seperti monster humanoid, saling memukul dengan keras. Zhang Jintao juga berlatih kultivasi ki dan badan, tetapi tingkatan fisiknya tidak sebaik Cukong, dan dia hanya berada pada tahap akhir alam penempaan badan. Hanya setelah beberapa putaran, beberapa memar muncul di badan Zhang Jintao. Merasakan kesenjangan di alam fisik mereka, Zhang Jintao tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, tetapi juga dipenuhi dengan semangat juang. Akademi ini mampu merekrut seorang jenius sepertimu, jadi kau seharusnya tidak kalah telak dalam kompetisi akademi ini. Zhang Jintao memuji, meskipun kekuatanmu bagus, kau masih harus gagal mengalahkanku. Begitu dia selesai bicara, sebuah tongkat panjang berwarna kaki muncul di tangan Zhang Jintao, di mana terukir seekor naga dengan taring dan cakar terbuka. Tongkat ini disebut tongkat Jiaolong dan merupakan senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 3. Tongkat menyapu dunia. Zhang Jintao meraung dan mengayunkan tongkat naga di tangannya untuk menyapu. Dalam sekejap, puluhan bayangan tongkat tajam mengembun dan membentuk sangkar bayangan tongkat, menyelimuti Cukong. Hancurkan untukku. Cukong mengepalkan tangan kanannya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya di puncak tahap akhir body tempering realm. Kekuatan tinju yang mengerikan itu langsung menghancurkan sangkar bayangan tongkat itu. Jika ini semua kekuatanmu, maka kau bisa mengakui kekalahan sekarang, kata Cukong ringan. Aku akan mengalahkanmu dalam serangan berikutnya. Zhang Jintao mendengus dingin. Dia terlihat memegang tongkat naga dengan kedua tangannya, mendesak kekuatan spiritual dalam badannya untuk disuntikkan ke tongkat itu dengan panik, dan melepaskan serangan terkuatnya. Naga bumi mengaum. Saat Zhang Jintao mengayunkan tongkat naga di tangannya, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Energi spiritual yang berasal dari bumi dalam radius 100 meter berkumpul dengan gila-gilaan, dan langsung berubah menjadi bayangan naga berwarna bumi yang buas, yang membuka mulut berdarahnya dan menelan Cukong. Naga bumi menghancurkan langit, adalah seni bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi. Zhang Jintao telah mengolahnya dengan sempurna dan sangat kuat. Bila digunakan dengan kekuatan penuh, bahkan kultivator dengan level yang sama akan kesulitan menahannya. Kekuatannya memang besar, tetapi tidak dapat mengancamku, komentar Cukong. Saya melihat dia menempelkan kedua jari tangan kanannya seperti pedang dan menebas kekosongan di depannya. Tebasan api darah. Tiba-tiba muncul bayangan pedang api yang besar, membawa aura pedang yang mengerikan, dan menebas ke arah naga berwarna tanah. Meskipun Cukong tidak menggunakan senjata spiritual, dia telah berlatih seni pedang api darah dengan sempurna. Selain itu, badannya sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan dua jari sebagai ganti senjata spiritual untuk melakukan tebasan api darah, dia masih bisa melepaskan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa kultivasi Cukong sebenarnya telah mencapai tahap awal ke-9 dari guru spiritual agung. Hanya dalam waktu 2 bulan, tingkat kultivasi Cukong telah menembus dari tingkat ke-4 akhir Grand Spiritual Master ke tingkat ke-9 awal Grand Spiritual Master. Bagaimana ini mungkin? Liu Zifeng membelalakan matanya dan berteriak.
Bukan saja dia tidak mempercayainya, tetapi murid-murid lain dan bahkan para penatua yang hadir semuanya terkejut. Totalnya ada 13 alam kecil. Bahkan jika seorang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat 5 ingin menerobos 13 alam minor, ia masih perlu berlatih keras selama beberapa tahun. Cukong baru berlatih selama 2 bulan. Mereka tidak tahu bahwa Cukong sebenarnya telah berlatih selama lebih dari 16 tahun, dan hanya dengan bantuan ratusan pil pemurni badan api dan pil Yuan Yu, dia mencapai tahap awal ke-9 dari guru spiritual agung. Saat semua orang terkejut, naga berwarna tanah dan hantu pedang berapi bertabrakan dengan keras. Akibat energi yang mengerikan melanda semua arah. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, naga berwarna tanah itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Bayangan pedang yang menyala-nyala, dengan sisa kekuatannya, menebas langsung ke arah Zhang Jintao. Zhang Jintao mengerang pelan, dan noda darah yang cukup dalam hingga terlihat tulangnya muncul di badannya. Darah mengalir deras seperti sungai, menodai pakaiannya menjadi merah. Seperti yang diharapkan dari orang yang disukai surga, kecepatan kultivasimu benar-benar menakjubkan. Zhang Jintao melihat noda darah di badannya dan berseru dengan tulus, "Kamu memiliki kemampuan untuk masuk ke 8 besar kompetisi akademi dan membawa kehormatan bagi akademi Xing Sen kita." Zhang Jintao mengganti topik pembicaraan, "Tetapi jika kamu ingin mengalahkanku, kamu masih perlu sedikit lagi." Begitu dia selesai bicara, momentum Zhang Jintao tiba-tiba melambung tinggi, dan tingkat kultivasinya menembus dari tingkat ke-9 awal guru spiritual agung ke tingkat ke-9 tengah guru spiritual agung. Awalnya aku ingin membuat terobosan dalam kompetisi akademi dan mengejutkan Akademi Matahari dan Akademi Bulan. Namun, kekuatan kalian jauh melampaui ekspektasiku. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh majikanku, aku tidak punya pilihan selain menerobos sekarang, kata Zhang Jintao. Berdasarkan kecepatan latihan aslinya, akan memakan waktu paling sedikit 3 bulan baginya untuk menerobos ke tahap tengah tingkat ke-9 guru spiritual agung. Alasan mengapa dia mampu menerobos begitu cepat tidak terlepas dari sumber daya kultivasi yang disediakan oleh keluarga Chu. Ini juga alasan mengapa dia setuju dengan keluarga Chu untuk mengambil tindakan terhadap Cukong. Dia ingin sekali meningkatkan kekuatannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Star Academy. Sebagai murid utama Akademi Xing Sen, dia memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi Akademi. Dalam semua kompetisi Akademi sebelumnya, hasil dari Akademi Matahari dan Akademi Bulan selalu menghancurkan hasil dari Akademi Bintang. Dalam kompetisi Akademi sebelumnya, hanya ada 1 murid dari Akademi Bintang di antara 8 teratas, dan dia menduduki peringkat ke-8 dari bawah. Sunny Academy dan Moonlight Academy membuat pernyataan berani bahwa mereka akan menempati 8 tempat teratas dalam kompetisi akademi ini. Biarkan Akademi Xing Sen kehilangan muka. Oleh karena itu, Zhang Jintao ingin sekali meningkatkan kekuatannya dan membawa kejayaan bagi Akademi Xing Sen dalam kompetisi akademi. Setelah menerobos ke tahap tengah tingkat ke-9 guru spiritual agung, kekuatannya meroket beberapa kali lipat, dan aura mengerikan keluar dari badannya. Naga bumi mengaum. Zhang Jintao meraung dan mengayunkan tongkat naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Mengaum. Seekor naga berwarna tanah menyeruak keluar dari tongkat itu, memancarkan kekuatan yang mengerikan dan menghantam Cukong dengan ganas. Kemanapun naga berwarna bumi itu lewat, udara meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Di bawah panggung seni bela diri, di samping Zhou Hong berdiri seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Orang ini adalah guru Zhang Jintao, tetua ketiga Akademi Bintang, dan kultivasinya telah mencapai tahap ke-8 awal alam Raja Roh. Tetua ketiga membelai jenggotnya dan berkata dengan bangga, dengan kekuatan Jintao, dia pasti bisa masuk ke dalam 5 besar kompetisi akademi tahun ini dan membawa kejayaan bagi Akademi Xing Sen kita. Zhou Hong mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan tetua ketiga. Penatua Agung, meskipun Cukong tidak sebaik Jintao, dia sudah sangat baik. Tetua ketiga menghibur. Zhou Hong menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan. Tetua ketiga, kekuatan Zhang Jintao memang bagus, tetapi Kong lebih kuat darinya, kata Zhou Hong. Tetua ketiga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tepat saat dia hendak membuka mulut untuk membantah, dia mendengar Cukong di panggung seni bela diri berkata, "Serangan ini layak untuk aku pertimbangkan dengan serius."
Dengan kata lain, dia tidak pernah menganggap serius pertarungan sebelumnya. Cukong mengangkat tangan kanannya ke udara, mengeluarkan pedang Tianyan, lalu mengerahkan kekuatan spiritualnya dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan tebasan api darah. Mendesis. Bayangan pedang api yang panjangnya lebih dari 10 meter mengembun dan muncul, memancarkan kekuatan api dan niat pedang yang luar biasa. Udara di sekitar berderak dengan suara terbakar. Saat pedang api langit ditebas, bayangan pedang api di udara menebas dengan ganas ke arah naga berwarna tanah. Setelah terobosan, kekuatan Zhang Jintao memang meningkat pesat. Namun kekuatan Cukong jauh melebihi miliknya. Cukong, yang mengolah ki dan badan, tidak hanya mencapai tingkat ke-9 awal dari guru spiritual agung, tetapi alam fisiknya juga telah mencapai puncak tahap akhir dari alam tempering badan. Dengan keduanya digabungkan, tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Roh yang dapat menjadi lawannya. Meskipun dia baru menggunakan 70% kekuatannya sekarang, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditahan Zhang Jintao. Naga berwarna tanah itu hanya bertahan beberapa napas di bawah bayang-bayang pedang yang menyala sebelum ia meraung dan dihancurkan oleh niat pedang itu. Wajah Zhang Jintao berubah drastis saat dia melihat bayangan pedang api semakin dekat. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan seni bela diri apapun dan hanya bisa mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa, siap menahan serangan itu. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa dengan kondisi fisiknya, ia tidak akan mampu menahan serangan tersebut, besar kemungkinan lengannya akan terputus dan ia akan terluka parah. Tepat ketika hantu pedang api hendak menebasnya, Cukong tiba-tiba menarik kembali seni bela dirinya, dan hantu pedang api itu pun langsung menghilang. Zhang Jintao menatap Cukong dengan bingung. Tidak ada kebencian antara kau dan aku, dan pertarungan ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Hentikan saja saat waktunya tepat, kata Cukong ringan. Zhang Jintao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, aku kalah. Mulai sekarang, aku bukan lagi pemimpin geng Tianxiong, tetapi anggota biasa Pavilion Kong. Dia bersedia menerima kekalahan dan tidak mengeluh, yang membuat Cukong memandang Zhang Jintao dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Bos, Anda telah menerima begitu banyak keuntungan dari keluarga Chu, bagaimana Anda bisa mengaku kalah? Gunakan kartu truf Anda dengan cepat dan kalahkan Cukong, teriak Liu Zifeng. Pertama, dialah yang memfasilitasi kerja sama antara Zhang Jintao dan keluarga Chu. Jika Zhang Jintao kalah dari Cukong, sebagai perantara, dia pasti akan dihukum berat oleh keluarga Chu. Itulah sebabnya dia sangat cemas. Kedua, dia adalah wakil pemimpin geng Tianxiong dan memiliki pengaruh yang luar biasa di antara para pengikutnya. Alasan mengapa geng Tianxiong menjadi kekuatan kecil terbesar di Akademi Xing Sen sepenuhnya karena Zhang Jintao. Jika Zhang Jintao keluar dari geng Tianxiong, pengaruh geng Tianxiong akan langsung anjlok. Kekuasaan di tangannya juga akan sangat melemah. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara, dan dalam sekejap, Zhang Jintao muncul di hadapannya. Ledakan. Sebuah tamparan keras terdengar. Sama seperti ketika Cukong pertama kali tiba di aula seni bela diri, Zhang Jintao menamparkan Liu Zifeng hingga jatuh ke tanah, menatap Liu Zifeng, dan berkata dengan dingin, apakah kamu sedang mengajariku cara melakukan sesuatu? Serangan Zhang Jintao bahkan lebih kejam daripada Cukong. Tamparan ini langsung merontokkan beberapa gigi Liu Zifeng. Dia memang memiliki beberapa kartu tersembunyi yang belum digunakannya, tetapi pertarungan dengan Cukong barusan telah membuatnya sadar dengan jelas akan kesenjangan di antara keduanya. Sekalipun dia menggunakan kartu trufnya, dia tidak akan sebanding dengan Cukong. Sebaliknya, mereka akan membayar harga yang mahal dan menderita cedera serius. Lagi pula, apa yang dikatakan Cukong benar. Mereka berdua tidak sedang bertarung dalam duel hidup dan mati. Mereka hanya bisa berhenti di saat yang tepat. Jika salah satu dari mereka cacat dan memengaruhi kompetisi akademi besok, maka dia akan menjadi pendosa akademi Xing Sen. Liu Zifeng merasakan hawa dingin yang memancar dari badan Zhang Jintao, seluruh badannya gemetar, dan dengan cepat berkata, aku tidak berani. Aku tidak berani. Zhang Jintao mengangkat kepalanya, melihat sekelilingnya, dan berkata dengan suara keras, saya katakan sekali lagi, mulai sekarang, saya, Zhang Jintao, akan keluar dari geng Tianxiong dan bergabung dengan Pavilion Kong. Mendengar ini, semua anggota geng Tianxiong tampak kebingungan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar.
Saya juga akan keluar dari geng Tianxiong dan bergabung dengan Pavilion Kong. Orang yang berbicara adalah seorang pemimpin regu geng Tianxiong. Perkataannya bagaikan sumbu yang membakar semangat para anggota geng Tianxiong. Aku juga keluar dari geng Tianxiong. Aku bergabung dengan geng Tianxiong hanya untuk mendapatkan pemimpinnya. Sekarang pemimpinnya sudah tiada, tentu saja aku harus mengikutinya. Kemanapun bos pergi, aku akan pergi. Setelah beberapa waktu, lebih dari separuh anggota geng Tianxiong mengundurkan diri. Zhang Jintao menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Chu Kong terlebih dahulu, sambil berkata, "Salam, Master Pavilion." Para anggota baru yang mengikutinya ke Pavilion Kong semuanya memberi hormat dengan tangan mereka dan berteriak serempak, "Salam, Master Pavilion." Meskipun sebagian besar anggota Pavilion Kong masih berada di sekte luar, dengan bergabungnya Zhang Jintao dan yang lainnya, Pavilion Kong langsung menjadi kekuatan kecil terbesar di Akademi Xing Sen. Zhang Jintao tidak berdiri, tetapi terus berteriak, "Halo, kakak senior." Begitu suaranya jatuh, semua murid di aula seni bela diri memberi hormat ke arah Chu Kong dan berteriak keras, "Salam, kakak senior." Chu Kong mengalahkan Zhang Jintao dan secara alami menggantikannya menjadi murid utama Akademi Xing Sen. Dalam menjalani suatu jalan, yang berhasil adalah gurunya. Meskipun Chu Kong belum berusia 17 tahun, kekuatannya telah melampaui semua murid dan dia telah menjadi murid nomor 1 di Akademi Bintang. Oleh karena itu, semua murid dengan tulus menerima gelar kakak. Tentu saja ada juga orang yang tidak puas dan memiliki kebencian di wajah mereka. Itu Liu Zifeng. "Chu Kong, jangan terlalu puas diri. Setelah aku melaporkan kejadian hari ini kepada keluarga Chu pasti akan mencoba segala cara untuk menyingkirkanmu," kata Liu Zifeng sambil menggertakkan giginya dalam hati. Seperti yang diduga Liu Zifeng, Chu Xiaoying menjadi marah setelah menerima pesannya dan segera memanggil semua tetua ke aula. Chu Kong benar-benar mengalahkan Zhang Jintao, seorang guru spiritual tingkat menengah tingkat ke-9, dan menjadi murid utama Akademi Bintang. Wajah Chu Xiaoying sangat suram, dengan niat membunuh di matanya. Kecepatan kultivasi Chu Kong jauh melampaui ekspektasinya. Meskipun Akademi Xing Sen adalah yang terlemah di antara ketiga akademi, kekuatannya jauh melampaui jangkauan keluarga Chu. Chu Kong tidak hanya diterima sebagai murid junior Zhou Hong, tetapi sekarang ia telah menjadi murid utama Akademi Bintang. Melihat generasi muda Kekaisaran Qian, ia jelas merupakan sosok yang luar biasa. Yang lebih penting, Chu Kong bahkan belum berusia 17 tahun. 2 bulan lalu, kultivasi Chu Kong hanya berada di tingkat keempat akhir dari Grand Spiritual Master. Meskipun dia adalah orang yang disukai oleh surga, dia tidak memiliki darah di badannya dan bakatnya rendah. Bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-9 awal dari Grand Spiritual Master dalam waktu yang singkat? Chu Hongfei mengerutkan kening, alisnya berkerut membentuk cuan. Bukannya tidak ada orang yang disukai oleh surga di Kekaisaran Qian, tetapi tidak ada dari mereka yang setidak normal ini. Chu Xiaoying berkata dengan suara yang dalam, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, Chu Kong telah memperoleh warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan. Mendengar ini, semua tetua mengangguk, menyetujui kata-kata Chu Xiaoying. Guru benar. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi kelas 5, warisan Changyan Yao Huang pasti berisi sejumlah besar ramuan yang dapat meningkatkan kultivasinya. Hanya dengan cara ini, Chu Kong dapat menerobos ke tahap awal tingkat ke-9 dari guru spiritual agung dalam waktu 2 bulan. Chu Hongfei berkata dengan ekspresi tidak senang, jika Chu Kong benar-benar memperoleh warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan, maka kemungkinan besar dia telah membangkitkan garis keturunannya lagi sekarang. Seseorang yang disukai oleh surga, dia membangkitkan garis keturunannya lagi, menjadi murid Zhou Hong, murid utama Akademi Xing Sen, dan menjadi dekat dengan Sang Guan Yanran. Meskipun tidak ada seorang pun di keluarga Chu yang mau mengakuinya, faktanya ada di depan mata mereka, Chu Kong telah tumbuh menjadi ancaman serius bagi keluarga Chu. Dilihat dari kinerja Chu Kong di masa lalu, mustahil baginya untuk berdamai dengan keluarga Chu. Jika keluarga Chu tidak dapat menyingkirkannya, maka keluarga Chu lah yang akan menderita. Kompetisi akademi besok akan menjadi kesempatan bagi keluarga Chu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menyingkirkan Chu Kong, kata Chu Xiaoying dengan niat membunuh.
Chu Hongfei menghela napas dan berkata, sayang sekali Tuan Muda sedang menyendiri dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Kalau tidak, jika Tuan Muda mengambil tindakan, Chu Kong pasti akan mati. Chu Yunxiao telah menjadi murid utama Akademi Youri 5 hari yang lalu dan telah memperoleh kesempatan besar. Saat ini ia sedang dalam pengasingan untuk menerobos ke alam Raja Roh. Konon, Chu Yunxiao kemungkinan besar dapat melewati tahap awal tingkat pertama Raja Roh, dan langsung menerobos ke tahap tengah tingkat pertama Raja Roh, atau bahkan lebih tinggi. Yunxiao sekarang berada dalam periode kritis terobosan. 3 teratas dalam kompetisi akademi baru saja diberi kesempatan untuk memasuki kolam api merah untuk pelatihan. Kesempatan besar yang diperoleh Yunxiao jauh lebih berharga daripada kolam api merah, kata Chu Xiaoying. Chu Hongfei mengangguk. Seiring dengan Chu Yunxiao menjadi murid utama Akademi Matahari, pengaruh keluarga Chu semakin meningkat, dan juga terhubung dengan salah satu kekuatan besar di Kekaisaran Qian. Meskipun keluarga Chu tidak sekuat keluarga Zhou tempat Zhou Hong berada, kini keluarga Zhou pun tidak bisa meremehkan keluarga Chu. Meskipun Yunxiao tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi akademi, semua murid sejati Akademi Youri lainnya akan berpartisipasi. Akan mudah untuk menghadapi Chu Kong. Cahaya dingin melintas di mata Chu Xiaoying. Chu Kong tidak tahu bahwa keluarga Chu berencana untuk mengambil tindakan terhadapnya di kompetisi akademi. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan memasukkannya ke hati. Saat berhadapan dengan kekuatan absolut, cara apapun bagaikan ayam dan guguk, rentan. Pada saat ini, Chu Kong telah dipromosikan menjadi murid sejati dan pindah dari daerah lereng gunung ke daerah puncak gunung. Dan pindah ke rumah nomor 1 di distrik utara. Sebagai kediaman murid utama, rumah nomor 1 di distrik utara tidak hanya luas dan indah lingkungannya, tetapi juga memiliki formasi pengumpulan roh kecil di halaman untuk mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya. Sangat disayangkan bahwa Chu Kong tidak dapat menggunakannya. Baginya, tidak peduli seberapa tinggi mutu arai pengumpulan roh, efeknya tidak sebaik pagoda kekacauan. Kakak senior, mengapa aku tidak melihat Yanran hari ini? Tanya Chu Kong. Dia tidak melihat sangguan Yanran di aula seni bela diri. Setelah duel, dia pergi mencari sangguan Yanran, tetapi menemukan sangguan Yanran tidak ada di kediamannya. Zhou Chuan tersenyum dan menjawab, setelah mengirimkan tiket emas kepadamu, sangguan Yanran kembali ke istana untuk berlatih secara tertutup. Dalam kompetisi akademi ini, selain kamu dan Zhang Jintao, sangguan Yanran adalah unggulan ketiga dari Akademi Xingchen milikku. Chu Kong mengangkat alisnya, unggulan ketiga. Mungkinkah dalam 2 bulan ini, kekuatan Yanran telah melampaui murid sejati lainnya? Anda harus tahu bahwa untuk menjadi murid sejati, seseorang harus berusia di bawah 25 tahun dan memiliki tingkat kultivasi minimal tingkat kelima dari seorang guru spiritual agung. Meskipun Akademi Bintang memiliki 10 tempat untuk murid sejati, dengan tambahan Shen Junhao yang baru saja dipromosikan menjadi murid sejati, dan dia yang baru saja menjadi murid utama, Akademi Bintang hanya memiliki 9 murid sejati. Dapat dilihat betapa sulitnya menjadi murid sejati. Sangguan Yanran baru saja menerobos ke tingkat kedua guru spiritual agung setelah 2 bulan. Hanya dalam waktu 2 bulan, kekuatannya dapat melampaui murid sejati lainnya. Ini mengejutkan Chu Kong. Yanran memiliki hubungan dekat dengan kepala istana. Dia bergabung dengan Akademi Bintang kami hanya untuk mewakili Akademi Bintang kami dan berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Zhou Chuan berkata sambil tersenyum, penuh percaya diri pada sangguan Yanran. Meskipun sangguan Yanran tidak menjadikan Master Istana Akademi Bintang sebagai gurunya, namun di antara mereka berdua terdapat hubungan semi guru-guru dan hubungan mereka pun sangat dekat. Oleh karena itu, sangguan Yanran meninggalkan Akademi Cerah dan Akademi Cahaya Bulan dan memilih untuk bergabung dengan Akademi Bintang yang paling lemah. Besok saat kita tiba di ibu kota kekaisaran, kamu akan bisa bertemu sangguan Yanran. Aku harap kamu tidak takut dengan kekuatannya. Zhou Chuan menggoda. Kompetisi Akademi Kekaisaran merupakan kompetisi penting yang didukung oleh keluarga kerajaan, sehingga tidak diadakan di 3 istana kekaisaran utama, tetapi di ibu kota kekaisaran. Chu Kong tersenyum dan berkata, aku akan menunggu dan melihat. Setelah Zhou Chuan pergi, Chu Kong mengeluarkan pelat formasi Tianfeng Xuanhun, mendesak kekuatan spiritual untuk disuntikkan ke dalamnya, dan mendirikan formasi di halaman. Setelah formasi Tianfeng Xuanhun terbentuk,
Cukong berjalan ke rumah utama dan sambil berpikir, dia memasuki tingkat pertama pagoda. Meskipun kompetisi akademi diadakan besok, 1 hari di dunia luar setara dengan 100 hari di tingkat pertama pagoda. Dia juga dapat mengkonsolidasikan kekuatannya. 100 hari berlalu dengan cepat. Meskipun tingkat kultivasi Cukong belum meningkat, pengendaliannya terhadap kekuatannya sendiri dan penggunaan seni bela diri telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Efektivitas tempurnya juga sedikit meningkat. Setelah Cukong meninggalkan lantai pertama pagoda dan kembali ke dunia luar, tak lama kemudian dia menerima pemberitahuan keberangkatan. Semua murid sejati dan murid batin yang berada dalam peringkat 30 teratas pada daftar akan berangkat ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Ketika Cukong tiba di alun-alun, murid sejati dan murid dalam lainnya telah tiba. "Salam, kakak senior." Semua murid bertepuk tangan dan berteriak serempak. Liu Zifeng di antara kerumunan, meskipun tidak mau dan enggan, masih harus memberi hormat kepada Cukong dengan mengepalkan tinjunya. Inilah wajah murid utama. Cukong mengangguk sebagai jawaban. Sesaat kemudian, 3 sosok muncul dari udara. Berdiri di kedua sisi adalah tetua pertama Zhou Hong dan tetua kedua Shen Yuanxing. Berdiri di tengah adalah seorang wanita cantik dengan sopan santun yang anggun. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, dia memancarkan aura yang kuat. Orang ini adalah Master Istana Akademi Bintang dan pusat kekuatan teratas di tingkat kedua alam Kaisar Roh, Shen Wanrong. Tatapan mata Shen Wanrong menyapu semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi akademi, dan dia berkata perlahan, kompetisi akademi terkait dengan proporsi dukungan yang diberikan keluarga kerajaan kepada 3 akademi utama. Tempat pertama mendapat dukungan paling banyak, tempat kedua mendapat dukungan kedua, dan tempat ketiga mendapat dukungan paling sedikit. Akademi Xingsenku selalu berada di urutan terakhir. Aku berharap bahwa dalam kompetisi akademi ini, kalian dapat memenangkan kejayaan untuk Akademi Xingsenku dan membantuku terhindar dari nasib berada di posisi terbawah. Demi memotivasi para pengikutnya, Shen Wanrong membuat janji hikmat, mereka yang lolos babak pertama kompetisi akan diberi hadiah 2000 kredit dan senjata spiritual tingkat rendah tingkat 3. Mereka yang lolos babak kedua kompetisi dan masuk 8 besar akan diberi hadiah 5000 kredit, senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 3, dan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat misterius. 3 teratas dalam kompetisi akan diberi hadiah 10.000 kredit dan senjata spiritual tingkat rendah tingkat 4. Jika kamu bisa mendapatkan juara pertama dalam kompetisi, kamu akan diberi hadiah 30.000 kredit, senjata spiritual tingkat menengah tingkat 4, dan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Mendengar ini, napas para murid menjadi berat, mata mereka dipenuhi dengan semangat juang yang luar biasa, dan mereka tidak sabar untuk memulai kompetisi akademi. Bahkan Cukong pun tergoda dengan hadiah yang dijanjikan oleh kepala istana. Aku bertekad untuk mendapatkan tempat pertama. Cukong mengepalkan tangannya. Merasakan semangat juang yang terpancar dari para pengikutnya, Shen Wanrong mengangguk dan memberi perintah, ayo pergi. Semua murid melompat ke elang bersayap api dan elang bersayap emas dan menuju ibu kota kekaisaran. 2 jam kemudian, sebuah kota besar muncul di depan mata semua orang. Sebagai kota terpenting di Kekaisaran Qian, ibu kota kekaisaran jauh lebih besar dan lebih makmur daripada kota-kota lain. Di kota-kota lain, guru-guru spiritual besar dianggap berkuasa. Namun di ibu kota kekaisaran, hanya kultivator di atas tingkat kelima Raja Roh yang dapat dianggap kuat. Tanpa izin kerajaan, monster terbang tidak diperbolehkan memasuki ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, elang bersayap api dan elang bersayap emas mendarat di luar ibu kota kekaisaran dan dijaga oleh personel khusus. Shen Wanrong, Zhou Hong, Shen Yuanxing, bersama dengan Cukong dan lainnya, berjalan melalui gerbang kota dan menuju istana. Seperti yang diharapkan dari ibu kota kekaisaran, penjaga gerbang kota semuanya adalah kultivator di atas level guru spiritual. Penjaga gerbang kota adalah guru spiritual agung tingkat kelima. Mereka hanyalah prajurit yang menjaga gerbang kota. Konon, pengawal istana kekaisaran bahkan lebih kuat. Para murid sedang mendiskusikan masalah itu. Setelah tiba di gerbang istana, para pengikutnya dan yang lainnya terkesima ketika melihat pengawal istana yang bahkan lebih kuat lagi. Penjaga gerbang istana ternyata merupakan orang kuat di alam Raja Roh tingkat pertama. Tahukah kamu,
Mereka yang cukup kuat di tingkat pertama Raja Roh semuanya adalah tetua sekte dalam di 3 istana besar. Jika ditempatkan di kota sedang atau kecil, seseorang bahkan dapat membentuk keluarga atau kekuatan. Namun di dalam istana, dia hanya seorang penjaga di gerbang istana. Ini menunjukkan betapa berkuasanya keluarga kerajaan. Di tengah seruan, Cukong dan yang lainnya tiba di arena bela diri yang besar. Pada saat ini, orang-orang dari Sunny Day Academy dan Bright Moon Academy telah tiba. Terdengar suara sumbang. Akademi Sing Sen adalah yang terakhir. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa Akademi Sing Sen adalah yang terakhir tampil. Namun faktanya Akademi Sing Sen selalu menjadi yang terakhir dalam setiap kompetisi akademi. Mengikuti arah suara itu, aku melihat bahwa pembicaranya adalah seorang pria parubaya dengan mata segitiga dan hidung bengkok. Dia memancarkan aura dingin, dan dari raut wajahnya, aku tahu bahwa dia jelas bukan orang baik. Orang ini adalah Tetua Agung Akademi Youri, Lu Xifan, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat pertama Kaisar Roh. Melihat seluruh kekaisaran Qian, mereka semua dianggap sebagai ahli tingkat atas. Tuan Lu, kalau kau tidak bisa bicara, tutup saja mulutmu yang bau itu. Zhou Hong mendengus dingin. Meskipun kultivasi Lu Xifan lebih tinggi dari Zhou Hong hanya selangkah lagi dari alam Kaisar Roh. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan mampu bertarung dengan Lu Xifan, jadi Zhou Hong tidak takut pada Lu Xifan. Selain itu, keduanya telah bermusuhan selama bertahun-tahun, jadi sikap Zhou Hong seperti ini. Haha, Zhou Hong, kamu benar-benar marah. Di antara 8 besar dalam kompetisi akademi ini, Akademi Sing Sen bahkan tidak dapat menempati satu kursi pun. Lu Xifan mensibir. Zhou Hong hendak membuka mulutnya untuk membantah, tetapi Shen Wanrong berkata dengan tenang, "Penatua Lu, jangan khawatir tentang hasil seperti apa yang dapat dicapai Akademi Sing Senku. Kudengar bahwa murid utama Akademi Matahari, Chu Yun Xiao, sedang mengasingkan diri dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi akademi tahun ini. Masih belum diketahui apakah Akademi Matahari dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut." Lu Xifan berkata dengan bangga, meskipun Chu Yun Xiao tidak ada di sini, tetapi dengan adanya murid junior tetua ini, Fan Jian, di sini, tempat pertama dalam kompetisi ini pasti akan menjadi milik Akademi Matahari kita. Zhou Hong mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, murid Lu Xifan, Fan Jian memang menonjol di antara generasi muda. Fan Jian lahir di keluarga Fan, salah satu keluarga paling berkuasa di kekaisaran, dan dia juga tuan muda keluarga Fan. Dia membangkitkan garis keturunan kelas 6, garis keturunan burung petir, dan memiliki bakat luar biasa. Di bawah pelatihan ketat dari Lu Xifan dan keluarga Fan, tingkat kultivasi Fan Jian telah mencapai puncak akhir tingkat ke-9 dari guru spiritual agung, dan dia juga telah melatih seni bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi ke tingkat tertinggi. Kemampuan bertarungnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator Raja Roh biasa di tingkat awal level pertama. Sebelum Chu Yun Xiao menjadi murid utama Akademi Yueri, Fan Jian adalah murid utama Akademi Yueri. Cukong melihat ekspresi Zhou Hong dan berkata, "Tuan, jangan khawatir. Tempat pertama dalam kompetisi akademi ini pasti milik Akademi Sing Senku." Zhou Hong mendengar ini dan mengangguk sambil tersenyum. Lu Xifan memiliki murid yang baik, dan dia juga punya satu. Terlebih lagi, muridnya lebih baik dari murid Lu Xifan. Tentu saja, Zhou Hong tidak menanggapi perkataan Cukong dengan serius. Dia hanya mengira bahwa Cukong sedang menghiburnya. Selama Cukong dapat masuk dalam posisi 5 besar dalam kompetisi, dia akan merasa puas. Mengenai tempat pertama dalam kompetisi, Zhou Hong tidak pernah memikirkannya. Bukan karena dia tidak percaya pada Cukong, hanya saja Cukong masih terlalu muda, bahkan belum berusia 17 tahun, dan waktunya untuk berlatih terlalu sedikit. Baik Fan Jian maupun murid utama Akademi Mingyue berusia lebih dari 23 tahun dan telah berlatih selama 5 tahun lebih banyak daripada Cukong. Jika itu adalah kompetisi akademi berikutnya, dia yakin bahwa Cukong pasti akan memenangkan tempat pertama. Namun dalam kompetisi akademi ini, meskipun dia enggan mengakuinya, Fan Jian memang kandidat dengan harapan terbesar untuk menang. Menurut pendapat Zhou Hong, Cukong, sebagai orang yang disukai oleh surga, kini telah membangkitkan garis keturunannya dan potensinya bahkan lebih besar dari Fan Jian.
Meskipun kekuatanku tidak sebaik Fan Jian sekarang, aku pasti akan melampaui Fan Jian di masa depan. Lu Xifan menatap Cukong, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Kemarin, Chu Xiaoying mengirim seseorang untuk mengantarkan surat kepadanya. Isi surat itu sangat sederhana, hanya ingin Fan Jian membunuh Cukong di kompetisi akademi untuk menghilangkan masalah di masa depan. Jika surat ini hanya ditulis oleh Chu Xiaoying, Lu Xifan pasti tidak akan menyetujuinya. Karena di belakang Cukong tidak hanya berdiri Zhou Hong, tetapi juga Akademi Bintang. Sebagai murid utama, jika Cukong meninggal dalam kompetisi akademi, Akademi Xingchen pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun selain tanda tangan Chu Xiaoying, surat itu juga dicap dengan stempel pribadi. Setelah Chu Yunxiao menjadi murid utama Akademi Matahari, pengaruh keluarga Chu semakin meningkat, dan dia berhubungan dengan ahli top dari Kekaisaran Qian. Stempel pribadi pada tanda tangan itu adalah milik orang yang paling berkuasa. Ini menunjukkan bahwa pakar teratas setuju dengan rencana Chu Xiaoying. Jadi, Lu Xifan akhirnya setuju. Lu Xifan menoleh dan melirik Fan Jian. Fan Jian segera mengerti dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia menatap Cukong seolah-olah sedang melihat makhiyat. Menurutnya, di antara generasi muda Kekaisaran Qian, tidak ada seorang pun kecuali Chu Yunxiao yang bisa menjadi lawannya. Cukong merasakan tatapan Fan Jian dan ekspresinya tetap acuh tak acuh. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia secara alami merasa bahwa Fan Jian memiliki niat buruk. Namun dia tidak peduli. Kalau saja Fan Jian tidak mempunyai niat buruk, dan mereka bertemu di kompetisi akademi, paling-paling dia hanya akan melukainya dengan pareh. Tetapi jika Fan Jian ingin mati, dia tidak keberatan mengirimnya ke sana. Kong. Pada saat ini, terdengar suara seperti lonceng perak. Sosok anggun berjalan dari luar arena bela diri. Itu adalah Sangguan Yanran. Setelah tidak bertemu selama 2 bulan, aura yang terpancar dari Sangguan Yanran telah meningkat beberapa kali lipat. Kakak senior berkata bahwa Yanran adalah benih ketiga di akademi, dan aku sedikit skeptis. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan kakak senior agak konservatif. Jika Yanran diberi lebih banyak waktu, dia pasti akan melampauiku. Kata Cukong. Dia tidak memuji Sangguan Yanran, tetapi mengatakan kebenaran. Dilihat dari aura yang dipancarkan Sangguan Yanran, kultivasinya setidaknya telah mencapai tingkat ke-7 guru spiritual agung. Terlebih lagi, badannya kuat dan telah mencapai tahap akhir penempaan badan. Meskipun dia belum mencapai puncak tahap akhir dari alam tempering badan, dia sudah cukup untuk menghancurkan guru spiritual agung tingkat ke-7 biasa. Jika ki dan badan bersatu dan kekuatan penuh dilepaskan, kekuatan tempur Sangguan Yanran akan sebanding dengan seorang guru spiritual agung dari surga ke-9. Terima kasih kepada pil api luan yang diberikan Kong kepadaku. Kalau tidak, meskipun kolam api merah lebih kuat, itu tidak akan mampu meningkatkan kekuatanku sebanyak itu. Sangguan Yanran menjelaskan, tanpa menyembunyikan apapun dari Cukong. Cukong tampak tercerahkan saat mendengar ini. Ternyata Sangguan Yanran telah menyendiri di kolam api merah selama 2 bulan terakhir. Tidak heran kekuatannya meningkat pesat. Kolam api merah adalah salah satu dari 3 peluang besar Kekaisaran Api Merah, meskipun syarat untuk membukanya sangat keras. Namun karena Sangguan Yanran merupakan kesayangan Kaisar, tentu saja dia tidak akan dilarang memasuki kolam api merah untuk berlatih. Dengan bantuan pil api luan, kolam api merah, dan ramuan berharga lainnya, kekuatan Sangguan Yanran meningkat pesat. Meskipun tidak banyak harapan untuk masuk 5 besar dalam kompetisi akademi, namun masuk ke 8 besar seharusnya tidak menjadi masalah. Tepat saat Cukong tengah mengobrol dengan Sangguan Yanran, sebuah suara agung terdengar. Kaisar telah tiba. Seorang pria parubaya dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, mengenakan jubah naga dan memancarkan aura seorang atasan, berjalan ke lapangan seni bela diri dengan tim pengawal kekaisaran yang kuat. Orang ini adalah ayah Sangguan Yanran, Kaisar Kekaisaran Qian, Sangguan Yan. Di belakangnya, selain tim pengawal kekaisaran, ada 3 kaisar roh yang kuat. Mereka adalah Panglima Pengawal Kekaisaran, Raja Perang, dan Raja Ning. Setelah membeli pil penghancur kaisar dari Cukong, Raja Ning mulai berlatih dalam pengasingan. Akhirnya, 3 hari yang lalu, ia berhasil melepaskan diri dari belenggu dan mencapai tahap awal Kaisar Roh tingkat pertama, menjadi pusat kekuatan teratas Kekaisaran Qian.
Komandan pengawal kekaisaran adalah orang kepercayaan Sang Guan Yan. Dia bertanggung jawab atas pengawal kekaisaran dan menjaga istana kekaisaran. Dia memiliki tingkat kultivasi tahap tengah tingkat kedua kaisar roh dan sangat kuat. Adapun Raja Perang, dia adalah paman dari Sang Guan Yan dan Raja Ning, dan adik bungsu dari mendiang kaisar. Dia ditempatkan di perbatasan, memimpin pasukan perbatasan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kultivasinya telah mencapai tahap ketiga awal kaisar roh. Sang Guan Yan datang ke panggung tinggi, menatap semua orang, dan berkata perlahan, "Kalian semua adalah pilar kekaisaran Qian kami. Saya harap dalam kompetisi sekolah ini, kalian dapat menunjukkan kekuatan terkuat kalian dan mencapai hasil yang luar biasa." Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Cukong merasa bahwa tatapan Sang Guan Yan tertuju padanya sejenak, dan dia menyapu semua orang. "Mungkinkah Pangeran Ning telah menyebutku di hadapan kaisar?" Cukong berpikir dalam hati. Dia ingat bahwa di luar rumah Gua Changyan, Raja Ning berkata bahwa dia akan mengucapkan beberapa kata baik untuknya di depan Sang Guan Yan. Tepat saat Cukong sedang melamun, Raja Ning melangkah keluar dan mulai memperkenalkan peraturan kompetisi akademi tahun ini. Suaranya seperti lonceng yang keras, bergema di seluruh arena seni bela diri. Ada 3 babak dalam kompetisi akademi tahun ini. Babak pertama adalah formasi jantung ilusi, babak kedua adalah Royal Hunting Ground, dan babak ketiga adalah pertarungan individu. Murid yang lolos babak pertama formasi jantung ilusi akan mendapatkan 1 poin. Murid yang lolos babak kedua Royal Hunting Ground akan mendapatkan 3 poin. Dalam pertarungan individu, juara ke-8 hingga ke-5 akan mendapatkan 5 hingga 20 poin, juara ke-4 akan mendapatkan 30 poin, juara ke-3 akan mendapatkan 40 poin, juara kedua akan mendapatkan 60 poin, dan juara pertama akan mendapatkan 100 poin. Setelah 3 putaran kompetisi, 3 istana utama akan diberi peringkat berdasarkan total poin mereka. Pemenang pertama akan menerima sumber daya kultivasi senilai 10 juta tile emas, pemenang kedua akan menerima sumber daya kultivasi senilai 5 juta tile emas, dan pemenang ketiga akan menerima sumber daya kultivasi senilai 2 juta tile emas. Setelah mendengar perkenalan Pangeran Ning, secercah cahaya cemerlang melintas di mata Cukong. Tidak heran 3 akademi besar begitu mementingkan kompetisi akademi. Hadiah untuk juara pertama jauh lebih besar daripada hadiah untuk juara kedua dan ketiga. Meskipun yang terpenting dalam kultivasi adalah kemauan dan bakat, sumber daya kultivasi juga sangat diperlukan. Terutama di bawah alam Raja Roh, selama ada cukup sumber daya kultivasi, waktu kultivasi sang kultivator dapat dipersingkat secara signifikan. Akademi Xingchen, yang selalu berada di peringkat terakhir dalam setiap kompetisi akademi, memperoleh sumber daya kultivasi paling sedikit. Dalam jangka panjang, kesenjangan antara Akademi Xingchen dan Akademi Yueri serta Akademi Mingyue hanya akan melebar. Pangeran Ning berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ronde pertama formasi jantung ilusi adalah formasi ilusi yang menguji karakter seseorang. Semua kontestan memasuki formasi jantung ilusi pada saat yang sama dan menerima ujian ilusi. Selama kalian keluar dari formasi dalam waktu setengah jam, kalian akan lulus ujian. Setelah berkata demikian, Raja Ning membalikkan tangannya, lalu sebuah susunan misterius muncul di telapak tangannya. Dia mendesak kekuatan spiritualnya untuk disuntikkan ke dalam pelat susunan, dan dalam sekejap mata dia telah menyiapkan susunan jantung ilusi. Pada saat yang sama, ada jam pasir kristal di samping formasi untuk pengaturan waktu. Babak pertama formasi jantung ilusi di kompetisi akademi telah resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Pangeran Ning menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membalik jam pasir kristal, dan hitungan mundur setengah jam secara resmi dimulai. Para kontestan berangkat satu demi satu dan menyerbu ke dalam deretan ilusi. Dalam sekejap mata, seluruh 120 kontestan memasuki arena ilusi. Di 3 akademi utama, hanya 10 murid sejati dan 30 murid dalam teratas yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Awalnya, hanya ada 9 murid sejati di Akademi Xingchen, namun seiring meningkatnya kekuatan Sang Guan Yanran, Kepala Istana Shen Wanrong membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadi murid sejati, sehingga totalnya menjadi 10 murid sejati. Lu Xifan menatap Zhou Hong dan berkata dengan nada provokatif, "Dalam kompetisi akademi terakhir, kamu membuatku kehilangan inti iblis binatang iblis tingkat tinggi tingkat 4.
Apakah kamu berani bertaruh lagi tahun ini? Zhou Hong berkata dengan dingin, sama seperti taruhan terakhir, bertaruh pada tingkat kelulusan putaran pertama murid-murid Akademi Xing Shenku. Lu Xifan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghine, kekuatan murid-murid Akademi Xing Shen terlalu lemah. Tidak ada ketegangan dalam taruhan tingkat kelulusan. Zhou Hong berkata dengan ekspresi tidak senang, lalu bagaimana kamu ingin bertaruh? Meskipun kata-kata Lu Xifan sangat kasar, tapi apa yang dikatakannya benar. Dalam semua kompetisi akademi sebelumnya, tingkat kelulusan murid-murid Akademi Bintang di babak pertama tidak pernah melebihi 60%. Sebenarnya tidak ada ketegangan mengenai tingkat kelulusan taruhan. Mari bertaruh apakah Fan Jian dapat keluar dari formasi jantung ilusi seperempat jam lebih awal daripada Cukong. Lu Xifan berkata, jika Fan Jian dapat melakukannya, aku menang. Kau berikan aku pil iblis dari binatang iblis tingkat tinggi tingkat 4. Jika tidak, kau menang, dan aku akan memberimu pil iblis dari binatang iblis tingkat tinggi tingkat 4. Bagaimana menurutmu? Perkataan Lu Xifan dipenuhi dengan keyakinan tak terbatas. Menurutnya, akan mudah bagi Fan Jian untuk mengalahkan Cukong. Baiklah, Zhou Hong menyetujui tanpa berpikir. Lu Xifan sangat percaya pada Fan Jian, dan dia juga sangat percaya pada Cukong. Taruhan antara keduanya menarik perhatian semua orang. Entah itu Shen Wanrong, Pangeran Ning, Pangeran Zhan, atau Sang Guanyan, mereka semua ingin melihat apakah Fan Jian dapat keluar dari susunan ilusi seperempat jam lebih awal dari Cukong. Tepat ketika semua orang mengira akan memakan waktu setidaknya setengah dari waktu bagi seorang kontestan untuk keluar dari susunan ilusi. Hasilnya, baru seperempat jam berlalu ketika riak-riak tiba-tiba muncul pada perisai formasi jantung ilusi, dan sesosok badan berjalan keluar dari formasi itu. Jika diperhatikan lebih teliti, itu adalah Cukong. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lu Xifan sedikit berubah, dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia menoleh ke arah Pangeran Ning dan bertanya dengan suara yang dalam, Pangeran, apakah ada yang salah dengan formasi hati ilusi? Raja Ning menggelengkan kepalanya, tidak ada masalah dengan formasi jantung ilusi. Kontestan lainnya masih menjalani penilaian alam ilusi. Ketika Lu Xifan mendengar ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Dia baru saja bertaruh dengan Zhou Hong, tetapi Cukong menamparkan wajahnya dengan keras. Akan baik-baik saja jika Cukong membutuhkan waktu lebih dari 2/4 jam untuk melewati susunan pikiran ilusi. Namun, dia hanya membutuhkan waktu 1/4 jam untuk melewati susunan ilusi, yang mana sulit diterima oleh Lu Xifan. Tahukah Anda, waktu ujian untuk formasi hati ilusi adalah setengah jam, tetapi Cukong lulus ujian hanya dalam 1/4 waktu, sungguh mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa tekad Cukong jauh melebihi kontestan lainnya. Kecuali Lu Xifan yang tidak mau menerima hasil ini, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka, mengagumi tekad kuat Cukong. Mereka mengira Cukong mungkin bisa mengalahkan Fan Jian, namun tak seorang pun menyangka Cukong akan keluar dari formasi ilusi hanya dalam waktu 1/4 jam. Tahukah kamu, dalam semua kompetisi akademi sebelumnya, rekor tercepat untuk melewati ilusionari Heart Array adalah hampir 2/4 jam. Namun, Cukong memperpendek waktu rekor tersebut hampir setengahnya, dan mencetak rekor baru. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, bahwa rekor Cukong mungkin tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Lu Xifan tidak dapat memahami bagaimana Cukong, yang baru berusia 16 tahun, dapat memiliki tekad yang begitu kuat. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Cukong telah berlatih di tingkat pertama pagoda kekacauan selama hampir 60 tahun. Usia mental Cukong sudah lebih dari 70 tahun, dan pikirannya sudah lama ditempa agar sangat teguh. Bagi Cukong, ujian ilusi biasa hanyalah permainan anak-anak dan tidak berpengaruh apapun padanya. Lu Xifan, kamu kalah, sekarang saatnya memberikan taruhan kepadaku. Zhou Hong mengulurkan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum. Dia dan Lu Xifan membuat beberapa taruhan di kompetisi akademi. Ini adalah kemenangan pertamanya. Aku hanya membiarkanmu menang secara kebetulan sekali, tidak ada yang perlu dibanggakan. Lu Xifan mendengus dingin, mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya ke Zhou Hong dengan enggan. Kotak giok itu berisi pil iblis berwarna hijau zamrud,
yang merupakan pil iblis dari binatang iblis tingkat tinggi tingkat 4, serigala iblis angin, dan tak ternilai harganya. Zhou Hong melirik pil iblis itu, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Cukong, ambillah. Cukong buru-buru melambaikan tangannya dan menolak, Tuan, ini adalah taruhan yang Anda menangkan, bagaimana saya bisa menerimanya? Zhou Hong berkata, kamu memenangkan pertandingan melawan Fan Jian, jadi kamu mendapatkan pil iblis ini. Jika aku memberikannya kepadamu, kamu harus menerimanya. Tuanmu tidak membutuhkan pil iblis ini lagi. Melihat Cukong hendak menolak, Zhou Hong mendengus dingin dan berpura-pura marah, apa? Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata gurumu. Cukong tidak punya pilihan lain selain menerima pil iblis itu dan mengucapkan terima kasih, guru. Meskipun Zhou Hong merupakan master tingkat pertama di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9, inti iblis dari binatang iblis tingkat tinggi tingkat ke-4 juga sangat berharga baginya, dan tidak semudah yang dikatakannya. Cukong mengerti bahwa Zhou Hong mengambil kesempatan untuk memberinya sumber daya untuk berkultivasi. Sebelum berangkat ke ibu kota kekaisaran, dia memberitahu Zhou Hong tentang garis keturunannya yang bangkit kembali. Ketika Zhou Hong mengetahui bahwa, dengan bantuan pil roh darah, dia hanya membangkitkan garis keturunan tingkat pertama yang paling umum, garis keturunan api biru, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya, tetapi lebih dari itu adalah sakit hati. Dengan garis keturunan api biru, meskipun Cukong dapat menerobos alam Raja Roh, namun bakat kultivasinya masih sangat buruk, hanya sedikit meningkat dibandingkan sebelum ia tidak memiliki garis keturunan. Menurut pendapat Zhou Hong, meskipun Cukong mewarisi peninggalan Kaisar Pengobatan Changyan dan memiliki harta yang banyak, ia terhalang oleh garis keturunan api biru, sehingga jalur kultivasinya di masa depan akan membutuhkan sumber daya kultivasi yang sangat besar. Itulah sebabnya Zhou Hong akan mencari alasan untuk memberinya sumber daya untuk berkultivasi. Cukong memasukkan pil iblis ke dalam liontin giok penyimpanan, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Senang sekali punya guru seperti itu. Seperempat jam kemudian, riak mulai muncul lagi pada perisai ilusion Heart Array. Fan Jian adalah orang kedua yang lulus ujian ilusi dan keluar dari formasi. Jika bukan karena Cukong, hasil Fan Jian pasti akan luar biasa. Tetapi dengan Cukong, hasil Fan Jian tampak sangat biasa. Fan Jian merasakan sikap dingin orang banyak, dan dengan tatapan bingung di matanya, dia menatap gurunya Lucifan. Ketika dia mendengar Lucifan mengatakan bahwa Cukong hanya membutuhkan waktu seperempat jam untuk keluar dari formasi ilusi, wajahnya tiba-tiba berubah muram dan matanya tertuju pada Cukong. Kau berani mencuri perhatianku. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku pasti akan membunuhmu. Mata Fan Jian dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah batang dupa lainnya lewat, para kontestan mulai berjalan keluar dari susunan ilusi satu demi satu. Ketika semua pasir di jam pasir kristal bocor ke dasar, Raja Ning mengumumkan akhir babak pertama kompetisi, dan semua kontestan yang tidak keluar dari susunan ilusi tereliminasi. Setelah babak pertama, total 85 orang maju. Di antara mereka, jumlah orang yang maju dari Akademi Siang Hari adalah yang terbesar, dengan total 33 orang, dan tingkat kelulusannya mencapai 82,5%. Mingyue Academy berada di posisi kedua, dengan 29 orang yang maju dan tingkat kelulusan 72,5%. Akademi Singsen berada di posisi terbawah, dengan hanya 23 siswa yang lulus, dan tingkat kelulusan 57,5%, yang masih kurang dari 60%. Semua kontestan yang memenuhi syarat akan memiliki satu batang dupa untuk menyesuaikan statusnya. Setelah dupa, Raja Ning berkata, ronde kedua dari Royal Hunting Ground. Seperti namanya, semua kontestan yang memenuhi syarat akan pergi ke Royal Hunting Ground di luar ibu kota kekaisaran untuk berburu monster dan mendapatkan pil monster. Waktunya 1 jam. Setelah 1 jam, menurut tingkat dan jumlah pil monster, 16 teratas akan maju ke ronde ketiga pertempuran individu. Royal Hunting Ground terletak 10 mil di belakang ibu kota kekaisaran. Ini adalah hutan monster kecil yang menampung ribuan monster tingkat ketiga. Khusus digunakan bagi anak-anak keluarga kerajaan dan pejabat kekaisaran untuk berlatih dan meningkatkan pengalaman praktis mereka. Dipimpin oleh Pangeran Ning dan Komandan Pengawal Kekaisaran, 85 kandidat yang memenuhi syarat menuju ke tempat perburuan kerajaan. Setelah tiba di pintu masuk tempat berburu kerajaan,
Raja Ning melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan jam pasir kristal besar. Raja ini tahu bahwa hubungan antara tiga istana utama tidak harmonis. Namun, pertempuran pribadi tidak diperbolehkan di tempat perburuan kerajaan. Jika ada yang melanggar aturan ini, ia akan didiskualifikasi dari partisipasi dan segera diusir dari ibu kota kekaisaran. Suara dingin Raja Ning bergema di telinga setiap kontestan. Mereka yang berencana melakukan gerakan kecil pun langsung mengurungkan rencananya setelah mendengar hal ini. Pangeran Ning dan komandan pengawal istana adalah kaisar roh yang kuat dengan kekuatan jiwa yang tangguh. Jika mereka bertarung secara pribadi di tempat perburuan kerajaan, mustahil untuk menyembunyikannya dari mereka berdua. Babak kedua kompetisi telah resmi dimulai. Raja Ning mengumumkan dengan keras. Begitu kata-kata itu terucap, 85 kontestan berubah menjadi bayangan, bergegas memasuki tempat perburuan kerajaan, dan mulai berburu monster. Meskipun tempat perburuan kerajaan hanya berupa hutan monster kecil, namun luas wilayahnya tidaklah kecil. 85 kontestan sibuk berburu monster, dan sulit bagi mereka untuk bertemu dalam waktu 1 jam kecuali mereka bertemu secara sengaja. Di dalam istana, Lu Xifan tidak mau menyerah dan kembali menantang, "Zhou Hong, apakah kamu berani berjudai lagi?" Zhou Hong tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu ingin bertaruh kali ini?" Lu Xifan berkata, "Jangan katakan bahwa Akademi Matahariku menindas Akademi Bintangmu. Selama jumlah total pil iblis yang diperoleh murid-murid Akademi Bintangmu mencapai setengah dari jumlah total pil iblis yang diperoleh murid-murid Akademi Matahariku, kau akan menang, jika tidak aku akan menang. Taruhannya masih pil iblis binatang iblis tingkat tinggi tingkat keempat, bagaimana?" Zhou Hong berpikir sejenak dan setuju, "Oke. Jika Cukong tidak ada, Akademi Xingchen pasti akan kalah dalam taruhan ini." Tetapi dengan Cukong di sini, Zhou Hong yakin bahwa Akademi Xingchen memiliki peluang menang. 1 jam berlalu dengan cepat. Pangeran Ning dan komandan pengawal kekaisaran kembali ke istana bersama 85 kontestan. Raja Ning pertama-tama mengarahkan pandangannya ke arah Istana Matahari dan berkata, "Para pengikut Istana Matahari, silakan maju satu persatu untuk memeriksa jumlah pil iblis." Begitu dia selesai berbicara, murid pertama Akademi Matahari melangkah maju dan mengeluarkan 2 pil monster tingkat menengah ketiga dan 3 pil monster tingkat rendah ketiga dari Liontin Giok Penyimpanan. Kemudian, murid kedua dari Akademi Matahari melangkah maju dan mengeluarkan pil monster menengah tingkat ketiga dan 5 pil monster tingkat rendah tingkat ketiga dari Liontin Giok Penyimpanan. Murid ketiga Akademi Matahari melangkah maju. Fan Jian adalah orang terakhir yang melangkah maju. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, dan setumpuk kecil pil iblis seketika muncul di depannya. Setelah dihitung, jumlahnya ada 20 pil iblis. Di antara semuanya, ada 5 pil binatang iblis tingkat tinggi ketiga, 5 pil binatang iblis tingkat menengah ketiga, dan 10 pil binatang iblis tingkat rendah ketiga. Ketika Sang Guanyan, Zhan Wang dan yang lainnya melihat hasil ini, mereka semua menunjukkan pujian di mata mereka. Sepertinya juara kompetisi akademi tahun ini pastilah Fan Jian. Jika Chu Yunxiao tidak muncul sebagai bintang yang sedang naik daun, posisi murid utama Akademi Matahari akan tetap menjadi milik Fan Jian. Saya berani menyimpulkan bahwa dalam waktu 2 bulan, Fan Jian pasti akan berhasil menembus alam Raja Roh. Mendengar pujian dari orang-orang besar, Fan Jian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melirik Cukong dengan penuh penghinaan, seolah berkata, "Kau pikir kau bisa mencuri perhatianku?" Cukong melengkungkan sudut mulutnya sambil mensibir, dan tidak menanggapi Fan Jian. Karena fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, hasil pertandingan akan memberikan tamparan di wajah Fan Jian. Para murid Akademi Mingyue, silakan maju satu persatu untuk memeriksa jumlah pil iblis. Ucap Raja Ning. Murid pertama Akademi Mingyue melangkah maju. Setelah beberapa saat, semua 29 murid Akademi Mingyue diperiksa. Wei Chaofeng, murid utama Akademi Mingyue, mengeluarkan 18 pil iblis, termasuk 4 pil binatang iblis tingkat tinggi tingkat ketiga, 6 pil binatang iblis tingkat menengah tingkat ketiga, dan 8 pil binatang iblis tingkat rendah tingkat ketiga. Saat ini menduduki peringkat kedua di babak kedua Royal Hunting Ground, hanya di bawah Fan Jian. Mata semua orang terfokus pada Cukong dan yang lainnya. Para murid Akademi Xingchen, silakan maju satu persatu untuk memeriksa jumlah pil iblis, kata Raja Ning. Bersambung.